Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Senin 1 Mei 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tepukan Malaikat Allah. Tepukan Malaikat Allah. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 12 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang dikawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan bercahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar tentang pertolongan Tuhan yang tidak bisa dihambat oleh siapapun juga. Tatkala Engkau bertindak, tatkala Engkau menolong, maka semuanya akan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tepukan malaikat Allah. Sahabat seperjalanan, tatkala mengenal tentang malaikat, kemudian berbicara tentang tema tepukan malaikat Allah, apa yang ada dalam benak dan pikiran kita? Sebagian mengatakan tatkala mengatakan tepukan malaikat Allah, maka itu adalah saat di mana kita dipanggil oleh Tuhan. Malaikat menepuk dan berkata, "Hai kamu, saat ini engkau sudah selesai waktu kehidupanmu dan saat inilah engkau akan kembali bertemu dengan Tuhan." Bagaimana sahabat seperjalanan? Apa kita kaget? Kita takut atau kita bahagia karena kita akan bertemu dengan Tuhan? Saya percaya akan banyak reaksi yang terjadi. Namun tepukan malaikat yang terjadi pada Petrus adalah sebuah tepukan pertolongan Allah. Tepukan kelepasan. Tepukan kuasa Tuhan yang terjadi. Kepada siapa? Yaitu kepada Petrus. Di dalam Alkitab dikatakan jelas sekali bahwa di dalam ayat pertama, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yohanes, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika itu ia melihat hal itu menyenangkan hati orang Yahudi. Ia melanjutkan perbuatannya dengan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkan kepada orang banyak. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Petrus itu dikawal, dijaga oleh 4 regu prajurit. Dan setiap satu regu itu 4 orang. Berarti jumlah prajurit untuk mengawal Petrus 4 kali 4. Jumlahnya 16 orang. Dan Alkitab mengatakan bagaimana cara mengawalnya. Dikatakan bahwa Petrus tertidur di antara orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Apakah rantainya itu dikaitkan kepada tangan dan kaki prajurit? Tidak jelas. Cuma kita mengatakan terbelenggu dengan 2 rantai. Jadi bukan 1 rantai. Ini berarti sebuah tindakan pengamanan yang sangat luar biasa ketat. Sudah diamankan, dijaga oleh 4 regu prajurit dan setiap regu 4 prajurit. Kemudian dibelenggu dengan 2 rantai. Dibelenggu dengan 2 rantai, dan Alkitab mengatakan kemudian di bagian luarnya pun sudah dijaga juga oleh prajurit yang lain. Tetapi sewaktu Tuhan mau menolong, Tuhan akan bertindak dengan cara yang luar biasa. Dengan hanya mengirim malaikat Allah untuk menemui Petrus, maka apa yang dilakukan oleh malaikat itu
Di dalam ayat yang ke-7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat dengan Petrus. Bercahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Alkitab mengatakan, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Sahabat seperjalanan, dari peristiwa ini apa yang kita pelajari sebagaimana doa pembukaan dan penjelasan daripada renungan ini? Yaitu betapa besar dan luar biasanya kuasa dan pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan mau menolong kita, yang menurut pandangan manusia kita tidak mungkin terlepas dari situasi yang sulit, oleh himpitan yang sulit, oleh persoalan yang mengikat. Tidak mungkin. Oleh 4 regu prajurit, setiap regu 4 orang, kemudian dirantai dengan 2 ikatan rantai, dan sementara di bagian luarnya pun dijaga oleh prajurit-prajurit yang lain. Namun tatkala Tuhan menolong, Tuhan mengirimkan seorang malaikat, cukup dengan menepuk pundak Petrus, maka terbebaslah, lepaslah belenggu rantai itu. Dan Tuhan memberikan pertolongan yang luar biasa kepada Petrus. Hal itu pun bisa terjadi dengan cara yang sama kepada setiap kita masing-masing. Kalau Tuhan itu menyatakan pertolongannya dan di dalam kehendaknya. Namun ada sebuah pertanyaan. Kalau gitu, mengapa sudah sekian lama aku berdoa namun tidak terlepas belenggu dan rantai ini? Ada saatnya mungkin sebagaimana Paulus, dalam waktu tertentu Tuhan izinkan ada duri dalam daging, dan Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Namun Tuhan pun bisa bertindak dengan segera, dengan cepat untuk menolong dan menyelamatkan kita. Tugas kita sebagai orang percaya adalah yang pertama, mempercayai akan kuasa dan pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah menyerahkan semua pilihan-pilihan itu kepada Allah selain kita meminta di dalam doa. Kita tentu berharap di dalam setiap masalah kesulitan yang ada, dengan segera Tuhan menolong kita. Namun kalau Tuhan izinkan, maka kita pun belajar untuk taat sepenuhnya, berjalan hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mau menolong kita dengan segera memutuskan rantai, melepaskan belenggu, maka itu pun juga ada kuasa Allah. Artinya kekuasaan Tuhan yang kedua adalah waktunya Tuhan. Kekuasaan Tuhan bisa melepaskan kita dalam situasi sulit, sesulit apapun. Dan waktunya Tuhan adalah wewenang dan haknya Tuhan yang kita tidak bisa atur. Kita cuma bisa memohon, kita cuma meminta kepada Tuhan, dan Tuhan yang menentukan di atas segala-galanya. Dan yang ketiga, mempercayai apapun yang terjadi, ada rencana dan kehendak Tuhan yang maha indah dan maha sempurna, yang mungkin kita tidak pahami saat sekarang. Namun di dalam iman percaya, belajar mempercayai kuasa Allah, belajar mempercayai waktunya Tuhan, dan belajar mempercayai juga akan kehendaknya. Mengapa Tuhan izinkan banyak peristiwa terjadi dalam setiap kehidupan kita? Dengan demikian sahabat seperjalanan, ingatlah, tepukan malaikat Allah memiliki makna yang luar biasa dan akan menolong setiap kehidupan sahabat seperjalanan tatkala menghadapi situasi yang sangat sulit dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari hari ini. Kami berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah seperti yang dialami oleh Petrus, biarlah Tuhan membukakan jalan. Dan hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, berdoa sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Ingatlah, tepukan malaikat Allah, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.